Berjumpa kembali di podcast kampus kita, Universitas Mitra Indonesia. Kita balik lagi di acara ngobrol-ngobrol santai kita, berbagi informasi, edukasi, dan juga berbagi pengalaman nih antar sesama kita. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang juga mahasiswa S2 Magister Kesehatan Masyarakat. Selamat datang Dr. Susi. Terima kasih sudah diundang. Dan juga Ibu Kaprodi Magister Kesehatan Masyarakat, yaitu Dr. Dian Utama. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Oke, pada pagi hari ini kita mengusung tema yaitu kuliah sehat IPK hebat nih. Temanya memang sangat sangat relate dengan mahasiswa zaman sekarang ya Dok ya, yang benar-benar kayak menyampingkan kesehatan diri sendiri. Tapi benar-benar ambis ke nilai, padahal kesehatan itu juga penting ya guys ya. Iya betul. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita ini, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Kita mau mengulik sedikit tentang biodata Dr. Susi. Salah satu kakak kelas kita ya, bisa dibilang ya. Oke dokter, selain jadi mahasiswa nih, kesibukan dokter di luar kampus apa? Saya kebetulan sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, spesifiknya di Puskesmas Rawat Inap Gedong Air. Kebetulan saya juga diamanahkan sebagai Kepala Puskesmas Gedong Air. Jadi selain mahasiswa, saya juga bekerja. Nah kan bekerja dan juga kuliah itu adalah dua hal yang sebenarnya nggak bisa kesampingkan salah satunya dok. Iya betul. Bagaimana dokter memanage waktu antara kesibukan luar kampus dan juga kesibukan kampus itu sendiri? Ya dua-duanya penting ya bagi saya ya, karena kenapa waktu saya bekerja saya juga memberanikan diri untuk mengambil kuliah gitu. Jadi berarti kan saya sudah pikirkan manajemen waktunya. Nah jadi kalau pagi sampai sore itu saya fokuskan untuk bekerja, menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan saya. Tapi sore sampai malam itu saya fokuskan untuk menyicil tugas-tugas kuliah atau menyelesaikan perkuliahan. Sehingga harapan saya kuliah saya akan selesai pada tepat waktunya gitu. Oh oke. Sangat tersusun ya dok ya berarti? Harus disusun. Harus disusun. Kalau nggak disusun cuma sekedar jalan-jalan aja atau go flow, jangan sampai saya memilih kuliah tapi pekerjaan saya terbengkalai, atau saya memilih pekerjaan kuliah saya terbengkalai. Harapan saya dua-duanya bisa menghasilkan hasil yang baik. Tentunya dengan tekad dan juga niat yang sangat besar ini pasti dokter membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Betul. Salah satu yang pendukung besar dokter, supporter besar saya Ibu Kaprodi saya, karena beliau selalu memotong mahasiswanya untuk ayo. Nah itulah yang tidak selesaikan apa yang sudah dimulai. Benar, tapi support benar-benar Umitra itu saya rasakan ya, support sistemnya itu bagus banget. Semua dosen mendukung, fasilitas mendukung, mengerti kesibukan mahasiswanya, tapi tidak mengabaikan pola pendidikannya. Itu yang saya dapat selama saya kuliah di Umitra. Berarti luar biasa banget ya guys ya kampus kita ini. Lingkungannya mendukung untuk area belajar dan mengajar kita. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen waktu nih dok, kita kan banyak melihat ya teman-teman kita yang berkuliah ini kuliah aja gitu. Selain kuliah aja, kalau udah masuk musim ujian ini pasti mereka yang namanya begadang, terus tuh makannya diundur-undur, makannya kalau mood doang. Pendapat dokter tentang hal seperti ini gimana dok? Iya, kadang mahasiswa itu hanya mengejar nilai, jadi mengejar kebiasaan mahasiswa. Dulu mungkin saya juga mahasiswa dulu waktu S1 kan, sistem kebut semalam. Yang penting pekerjaan, yang penting tugas selesai, yang penting ujian selesai. Ternyata mindsetnya itu sebenarnya salah. Kesehatan itu merupakan support terbaik untuk nilai yang bagus. Jadi jika mahasiswa berpikir bahwa begadang semakin cepat tugas selesai itu akan semakin baik, padahal salah. Begadang itu akan menyebabkan menurunnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, mood akan tidak stabil, menurunkan imunitas gitu kan, lalu meningkatkan resiko kesehatan mental, sehingga akhirnya jika itu berakumulasi nggak mungkin kita akan mendapatkan nilai yang baik dengan kondisi kesehatan seperti itu. Jadi mari yuk kita rubah mindset bahwa begadang itu bagus, begadang itu dinormalisasikan oleh mahasiswa. Yuk kita rubah sistem kita itu, kita rubah cara kita itu.
Kalau pandangan dokter sendiri nih setelah kita melihat, dan dokter lebih berpengalaman ya sebelumnya ya, karena sudah lebih duluan daripada saya sudah menginjakan sarjana lebih dulu kan, kalau saya kan baru masuk ya. Nah kalau menurut dokter nih dari pengalaman dokter dari dulu sampai sekarang tentang kesehatan mahasiswa, yang dimana mereka tuh walaupun tumbang tetap digas untuk masuk kelas, untuk ikut ujian, memaksakan diri lah istilahnya. Bagaimana pendapat dokter tentang itu? Sebenarnya nggak bisa ya seperti itu ya, karena kita tubuh juga membutuhkan istirahat, tubuh juga memerlukan waktu untuk memperbaiki sel-selnya gitu kan. Jadi kalau kita tumbang, ayo istirahat sejenak untuk nanti setelah sehat kita gaspol kembali. Jika kita gaspol, akhirnya hari-hari yang kita nanti sebagai mahasiswa, misalnya wisuda gitu kan, kita menantikan hari itu kan biasanya. Tapi kita gaspol, kita sakit, masuk rumah sakit, akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu tidak bisa kita ikut gitu loh. Jadi ayo loh, jaga kesehatan. Jika kita sakit, take rest dulu, kita jaga pola makan kita jaga aktivitas fisik kita jaga kesehatan mental kita, sehingga akhirnya kita dapat mencapai goal yang kita inginkan. Ya betul banget itu poin penting banget ya guys ya, apalagi buat kita yang baru berjalan, baru melangkah gitu kan. Istilahnya kita dikit-dikit lah, kalau kata orang Jawa, alon-alon yang penting lakon. Nah dok, kalau hubungan kesehatan sendiri nih tentang IPK, kita sebenarnya udah tahu ya, kalau misalnya kalau kita sakit, kita nggak bisa belajar dengan optimal, terus juga waktunya juga bakal kekuras untuk mikirin kesehatan, minum obat, istirahat, dan lain-lain. Nah, tapi ada nggak sih dok hal yang lebih spesifik lagi, kenapa kesehatan itu sangat penting untuk hubungannya dengan IPK yang lebih bagus? Iya, kalau kesehatan itu ya tadi seperti saya bilang, support terbaik. Berarti untuk mencapai goal supaya mencapai IPK hebat ya kesehatan itu yang diutamakan. Misalnya kita mahasiswa itu sekarang tuh trennya itu kurang tidur, makan nggak teratur, banyak tuh, apalagi mungkin perempuan kali ya, suka skip sarapan, suka makan sehari sekali, atau mungkin pas lapar, atau makannya mie instan setiap hari. Sekarang lagi musim minum kopi-kopi kekinian yang gulanya banyak gitu kan, tren mahasiswa sekarang fast food ya. Perempuan PMS tapi nggak minum tablet-tablet saya makannya bakso ya. Iya benar-benar Bu. Jadi memang perlu diperhatikan semua itu, karena kita nggak bisa konsen kalau tidak mempersiapkan diri. Makanya saya selalu bilang sebelum, kalau di S1 ya kan offline ya, udah sarapan belum? Oh iya benar. 15 menit mengajar itu udah ngap-ngap, oksigennya udah kurang karena belum sarapan. Nggak biasa sarapan, dibiasakan karena sarapan itulah energi kita untuk hari-hari. Betul, bahan bakar otak ya Bu ya. Karena kan supaya otaknya tokcer tuh bisa menjalankan tugas, menerima materi yang disampaikan dosen, otak itu butuh bahan bakar. Tapi bahan bakarnya yang sehat dan bergizi. Fast food, kopi, makanan ringan-ringan benar ya. Sehat itu bukan berarti mahal ya. Sayuran ya, telur, proteinnya itu. Sebenarnya kalau kita mau ngeliat trennya mudah ya Bu ya untuk mengonsumsi lipid. Kayak sebenarnya kalau saya lihat ya dok ya, menurut dokter nih, ini kita agak keluar dari materi sedikit ya dok ya. Ini kan perempuan apalagi terutama yang sangat obses tentang diet, itu mereka mengacu kalau misalnya diet sehat itu tidak makan nasi, tapi memperbanyak makan sayur. Nah tapi setelah kita cross check, sayur yang dimakan itu adalah sayur yang dicampur dengan mayones yang tinggi lemak, kalori. Nah itu gimana dok cara menangani orang seperti itu? Iya, makanya mungkin literasi yang dibaca itu mungkin literasinya salah, berdasarkan ini menurut ini tapi tidak mencari sumber yang benar ya Bu ya. Jadi melihat hanya bentukan sayuran aja, tapi dressingnya tidak dilihat, tidak diukur kalorinya ya Bu. Iya, sumbernya juga mungkin karena melihat selebgram. Keren banget itu kalau ada influencer. Influencer saya begini, berarti saya harus kayak gini. Nah itu yang perlu diperhatikan lagi. Harus benar-benar literasi tadi, lihat artikel yang memang sumbernya terpercaya. Ya saya bukan berarti nggak boleh ya mengikuti selebgram itu atau influencer, tapi kita ikuti sesuai dengan sumbernya yang terpercaya. Berarti memang harus
sumbernya jelas dan juga sudah terbukti klinis ya guys ya. Jadi kita nggak boleh asal orang ini seperti ini ikutin karena viral, nggak boleh. Itu resikonya juga ke diri kita sendiri, kasihan tubuh kita. Harus jadi followers yang pintar. Ya benar. Jangan ditelan mentah-mentah ya Bu ya informasinya. Terus Dok, kan dokter ini adalah kepala puskesmas Gedong Air. Apa sih Dok peranan puskesmas yang sangat penting untuk mahasiswa sekarang ini? Puskesmas itu open dalam artian itu sebenarnya fungsinya sebagai promosi kesehatan. Jadi yang kami harapkan di puskesmas itu orang yang datang ke puskesmas adalah orang yang ingin berkonsultasi sebelum dia sakit. Jangan sampai dia sakit baru nyari puskesmas, karena sekarang banyak tuh pelayanan konsultasi ataupun edukasi yang disediakan oleh puskesmas. Misalnya sekarang lagi garang-garangnya cek kesehatan gratis. Nah, bisa tuh mahasiswa menyiapkan atau menyediakan waktu untuk datang ke puskesmas, cek kesehatan gratis. Bisa juga misalnya konsultasi untuk kesehatan mental. Nah kan biasa mahasiswa kan banyak tuh masalah putus cinta misalnya, tugas deadline, mau skripsi gitu kan, atau misalnya masalah organisasi, masalah ekonomi, masalah sosial, atau persaingan akademik. Itu kan juga bisa memicu stres untuk mahasiswa ya Bu ya, apalagi kesehatan mental sekarang lagi marak tuh dibahas. Mungkin bisa dibaca di koran-koran atau di media massa. Mungkin kecenderungan untuk mengakhiri hidup bagi mahasiswa itu mungkin lebih besar gitu lah, karena semakin dini itu semakin cepat diobati. Konsul lah dengan profesional atau mungkin curhat dengan orang yang terpercaya, atau mungkin curhat juga dengan dosennya. Boleh, sok monggo. Ibu Kapolri saya tempat curhat saya. Jangan menutup diri, ya, jangan menarik diri. Apapun yang kamu curhat, bukan oversharing ya, tapi jangan sampai kita itu semua isi kepala kita berisik sendiri tanpa orang lain paham dan tahu. Itu juga bisa menyebabkan kesehatan mental ya Dok. Iya benar. Tertekan ini sendiri. Banyak saya mengalami yang justru mahasiswa padahal yang aturannya over itu kan yang bekerja ya, justru banyak yang curhat itu mahasiswa reguler. Karena mungkin transisi dari SMA ke kuliah menurut dia berat, terus ada yang mungkin dosen keras sedikit, dia merasa bagaimana, sehingga dia semakin menarik diri gak cuma dari dosen, dari temannya, sehingga dia akhirnya tertutup dari segala informasi, dia terkukung sendiri, dan itu menyebabkan udah gak sehat mentalnya. Tentunya pelajaran tidak mungkin tinggi kan, tidak bisa terkejar kan, karena kurang komunikasi itu sih. Kalau memang kesehatan mental itu adalah salah satu jalan keluar dengan kita berbagi ya Dok, dengan berbagi curhat gitu ya Bu ya. Lalu gimana kalau misalnya teman kita introvertnya 99 banget gitu? Kan biasanya ada ya Bu ya, dia benar-benar nggak mau mengubah dirinya kalau ya aku introvert, jadi aku nggak bisa gitu loh cerita ke orang. Gimana sih itu kayak ya biar dia nggak terlalu terganggu lah mentalnya? Biasanya kalau yang mahasiswa itu kan pasti punya, walaupun introvert pasti punya satu teman gitu kan, walaupun nggak banyak. Ya sekarang tergantung mahasiswanya mau nggak, maksudnya mau nggak berubah atau mau nggak membuka diri supaya dia mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu kan, lebih baik. Nah itu tergantung mahasiswanya. Jadi mungkin butuh perhatian juga. Udah pasti dosen pasti memperhatikan mahasiswa yang misalnya agak yang berbeda, itu pasti ada pendekatan dari dosen. Teman pun seperti itu. Nah kita butuhkan juga mungkin bantuan dari keluarga. Yang terpenting sih keluarga gitu. Berarti selain lingkungan yang sehat juga harus ada kemauan dari diri sendiri untuk berubah ya. Karena memang selain kita ya siapa lagi yang merubah diri kita ya? Benar. Lalu gini Dok, ada nggak sih tips sehat yang simpel aja, biar kan biasa kalau mahasiswa ini udah kayak kalau udah numpuk tugas, numpuk masalah pribadi juga, ya tips apa aja udah lewat, yang penting masuk kanan keluar kiri. Ada nggak sih Dok yang tips sehat simpel tapi sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan murah? benar. Karena rasa harus pilates, harus pedal. Iya. Sebenarnya simpel. Cerdik. Cek kesehatan secara berkala. Enyahkan asap rokok. R. Rajin
rajin berolahraga. Benar kata Bu dosen, tidak perlu mahal, jalan kaki aja setiap hari 15-30 menit, angkat-angkat beban sendiri di rumah, olahraga sendiri pakai modal TV atau YouTube kan bisa, nggak harus berlangganan gym. Saya juga seperti itu gitu kan, mendingan uangnya dialihkan lagi untuk sekolah. Iya. Kalau kita mending buat makan. Benar. Terus Diet yang seimbang atau bergizi. Istirahat yang cukup 8 jam, jangan sampai begadang atau kurang tidur. K itu ini manajemen stres. Kelola stres dengan baik gitu. Jadi cuma 6 langkah itu murah meriah. Yang penting kita kan sudah tahu nih, sudah tahu ilmunya, pasti mampu melakukannya karena nggak mahal dan simpel. Dan yang terakhir mau. Jadi saya dapat ilmunya dari ibu dosen. Tahu, mampu dan mau, udah pasti bisa. Emang kita harus yang namanya membangun niat itu harus dipupuk sangat konsisten ya. Karena memang kalau nggak ada niat ya mau sebesar apapun rencananya ya nggak akan terjalan. Lalu dokter, kan mahasiswa ini adalah salah satu agen untuk perubahan kedepannya ya. Mahasiswa ini adalah sarana yang dimana dia adalah orang yang paling dekat untuk terjun ke lapangan, untuk terjun menemui masyarakat. Nah, gimana sih untuk saat ini tips dan juga saran agar mahasiswa ini menjadi peranan yang benar-benar menjadi peranan perubahan bagi masyarakat sekitar? Ya, jika mahasiswa itu dia menerapkan pola hidup yang sehat, dia menerapkan segalanya, dia itu akan menjadi contoh bagi temannya, dia akan menjadi contoh bagi lingkungannya, dia akan menjadi contoh bagi keluarganya, dia akan menjadi contoh bagi kampusnya. Coba bayangkan jika seluruh mahasiswa di kampus Umitra ini menerapkan pola hidup sehat, alangkah semuanya IPK-nya bagus semua. Ya kan Bu ya? Dapat penghargaan dikti lah. Lalu langsung jadi jebolan unggul ya Bu ya. Berarti istilahnya kita tuh bisa menjadi figur untuk teman-teman kita sendiri ya. Sebelum terjun ke masyarakat, model. Sebelum kita terjun ke masyarakat, sebaiknya ya kita menjadi contoh yang baik untuk lingkungan sekitar dulu. Karena memang kita hidup di lingkup yang paling dekat dengan kita dan itu memang paling berpengaruh untuk diri kita sendiri. Nah, untuk Bu dosen nih, dengar nih Bu. Dengar nih hari Sabtu kita ada acara nih. Kampus kita ini ada acara yaitu pameran karya mahasiswa. Itu boleh dijelaskan sedikit nggak Bu? Gimana tuh acaranya? Ya, jadi makasih ya Nas. Promosi sedikit nih. Jadi Umitra dengan visi misinya teknopreneurship ya, teknopreneur dan entrepreneurship ya. Jadi hari Sabtu tanggal 18 Juli mulai dari jam 8 sampai dengan selesai ada 2 acara nih. Ya, yang pertama itu ada acara seminar kewirausahaan di mana seminar ini pembicaranya adalah alumni kita sendiri dari Fakultas Kesehatan, yaitu ada Pak Ajis ya, alumni MKM juga dan keperawatan. Lalu dari alumni Fakultas Bisnis ya, dia itu salah satu owner ya Brownies Victoria, teman-teman pasti tahu, Mbak Ariska nanti jadi pembicara di hari Sabtu di lantai 7 gedung Umitra ya. Itu pesertanya adalah pelajar SMA. Nah, kita kan mau membentuk agent option selanjutnya nih ya, kita mengundang pelajar-pelajar SMA agar tahu nih Umitra seperti apa, bagaimana berkuliah begitu ya. Lalu yang kedua adalah pameran. Nah, pameran ini adalah implementasi mata kuliah kewirausahaan di mana memang mata kuliah kewirausahaan adalah mata kuliah wajib di Umitra yang diambil oleh semua prodi. Tapi untuk kali ini di tahun ini Fakultas Kesehatan berkolaborasi dengan Fakultas Bisnis akan mengadakan pameran karya mahasiswa. Banyak banget, ada makanan, ada obat herbal, ada karya-karya seperti ganci, tas, ya, lap dari bahan-bahan bahan-bahan bekas ya, baju-baju bekas. Nah, itu bisa dilihat di bawah. Itu nanti di lapangan depan Umitra nanti ada booth-boothnya, ada hiburannya dari UKM Senior Umitra dan plat BE Band.
Nah, Kalau kalau itu empat kampus, dari kampus. iya, di halaman depan kampus, panggungnya itu di depan, di dekat gerbang sebelah kiri pojok kampus. Nanti akan ada trainer segala macam, hadir semua meramaikan ya. Oke, itu Ines. Semoga semuanya dapat hadir, dapat merasakan Sivitas Akademika Umitra yang hidup. Tentunya sesuai itu Technopreneur Partnership Campus. Ya. Acara hari Sabtu ini sebenarnya sudah banyak diketahui sama mahasiswa sendiri ya Bu ya, dan juga masyarakat juga sangat antusias untuk menyambut dengan acara ini. Nah, saya mau tanya sedikit nih Bu, kan MKM ini salah satu fakultas kesehatan yang sangat diminati ya Bu ya. Sejauh ini seberapa sukses MKM mencetak alumni unggul dari kampus kita? Ya, bukannya mau sombong ya. Tapi sudah terbukti nyata ya. Sudah terbukti nyata, stakeholder berbicara bahwa alumni MKM itu bisa sangat ilmunya diimplementasikan baik di semua instansi di kesehatan. Kita bisa bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat ya, itu ada alumni kita di sana di Komisi 5. Jadi memang banyak sekali mencetak pimpinan unggul ya, baik dari contohnya Dokter Susi, pimpinan puskesmas yang nggak bisa kita ini lagi ya, ini puskesmas ini bahkan kelurahan itu jadi terbaik loh sekarang di Gedong ya. Ada lagi kepala dinas ya, pokoknya banyak sekali lulusan metro yang pastinya menjadi pemimpin leader. Jadi memang lulusannya itu tercapai, profil lulusannya kan sekarang miracle. Jadi memang salah satunya adalah leadership seperti itu. Nggak perlu diragukan lagi guys. Jadi memang MKM ini sudah terbukti dengan alumni berbicara ya. Sudah sering juga alumni kita datang ke podcast kita untuk menceritakan nih pengalaman dan juga hasil belajar dia di kampus kita. Nah, untuk dokter nih, balik lagi ke dokter ya. Kan hari Sabtu ini salah satunya ada kayak penyuluhan kesehatan itu. Apakah teman-teman dari MKM nanti ada peran atau berpartisipasi secara sukarela di acara hari Sabtu itu? Kebetulan hari Sabtu ini kami kan juga sebagai mahasiswa ya MKM, kami akan berjualan, melakukan praktek entrepreneurship, mempraktikkan ilmu yang sudah kami dapat selama masa kuliah gitu. Berarti banyak mahasiswa yang memang terjun langsung ya Bu ya, terjun langsung. Semuanya mahasiswa. Iya. Nah semua besok itu semuanya kepanitiaan mahasiswa. Nah kepanitiaan mahasiswa kenapa? Ada yang namanya transkrip akademik kemahasiswaan. Nah transkrip akademik kemahasiswaan ini adalah bobot, ada bentuknya nanti sertifikat yang akan bobot ini kalau MKM itu saya ingat kalau S2 itu minimal 60 ya, yang akan menjadi pendamping dari ijazah selain dari SKPI. Jadi memang kegiatan-kegiatan ini sering Umitra laksanakan agar tidak menutup potensi-potensi dari para mahasiswa untuk dapat berkontribusi di Sivitas Akademika seperti itu. Nah, untuk baik lagi ke dokter ya. Untuk dokter nih, karena dokter kan memang sebelumnya di luar ini sudah menjadi seseorang yang sangat berperan penting ya bagi masyarakat luas. Himbauan untuk teman-teman yang sebenarnya mau masuk nih ke MKM, mau ngambil S2 kesehatan masyarakat di Umitra tapi masih ragu. Apa nih Dok, pesan-pesan untuk teman-teman agar lebih yakin mengambil MKM itu di Umitra? Kepada teman-teman yang ingin mengambil S2 ataupun MKM, jangan ragu pilih Umitra. Saya itu cuma butuh 1 hari langsung masuk Umitra loh gitu. Jadi nggak mikir-mikir lagi, yuk gas gitu. Karena sudah terbukti saya selama baru 2 semester ya, baru 2 semester ternyata banyak ilmu yang saya dapat. Yang selama ini saya hanya aplikasi di lapangan, ternyata, tapi ilmu teorinya itu belum gitu loh. Tapi begitu sampai di sini, saya itu jadi makin canggih. Dulu itu ya AI itu saya belum tersentuh, sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, karena dipaksakan saya sudah bisa membuat video animasi, saya sudah bisa mencari literatur gitu kan, bisa podcast benar, bisa podcast. Jadi ilmu maksudnya yang tanpa kita sadari tapi diajak oleh para dosen, akhirnya saya menikmati, sekarang bisa saya aplikasikan di tempat kerja saya gitu. Itu baru 2 semester loh, belum lulus loh, apalagi udah lulus gitu. Berarti memang
yang di dalam aja itu benar-benar sudah membuktikan, benar-benar sudah berbicara apa sih keunggulan dari Unmitra, apa sih kenapa kita harus ngambil LKM di Unmitra. Memang terbukti sebenarnya itu. Nah, terakhir dokter, ada nggak sih pesan penting banget untuk mahasiswa? Iya, betul. Karena kan semakin kesini karena banyak faktor ya, salah satunya adalah tekanan lingkungan sekitar, karena masyarakat ini menilai kalau nggak IPK 4 itu berarti nggak berhasil. Makanya mahasiswa mengenyampingkan kesehatan diri sendiri, yang penting IPK dia bagus. Ada nggak sih dok pesan agar mahasiswa tersentuh untuk membuka hati menjaga kesehatan lebih baik? Jadi pesan untuk mahasiswa ya, IPK itu memang penting, tapi kesehatan itu modal utama untuk mencapai prestasi. Gelar akademik itu akan lebih berharga jika diraih dengan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, terus kebugaran yang baik. Jadi prestasi yang terbaik itu akan lahir dari tubuh dan pikiran yang sehat. Yuk sekarang mulai hidup sehat dari sekarang. Itu tadi guys, jadi kita nggak ada gunanya nih, bukan nggak ada gunanya sih, tapi lebih penting kalau misalnya kesehatan kita tuh terjaga, otomatis diri kita juga akan mensupport, otak kita juga akan lebih bekerja lebih efisien untuk mengejar pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen kita sendiri. Itu tadi podcast kita dengan mengusung tema kuliah sehat IPK hebat. Materi kita hari ini sangat berbobot ya, sangat berbobot. Pengalaman dokter juga sangat berharga bagi teman-teman kita. Dan juga jangan lupa di hari Sabtu kita ada acara yang sangat spektakuler ya Bu ya. Acara yang benar-benar luar biasa, secara benar-benar apalagi dengan kita ada apa tadi Bu? Pameran, seminar, ada seminar terutama buat teman-teman yang SMA yang memang mau mendaftarkan diri ke Unmitra agar lebih yakin untuk memilih kampus kita ini. Oke, demikian. Terima kasih Ibu, terima kasih dokter sudah mampir di podcast kita. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga pesan moral, pesan diri sendiri juga untuk menjaga kesehatan dan mencintai diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, yang sudah setia di podcast kita, yang mau nungguin episode selanjutnya dan juga akan terus setia dengan kita ini. Semoga kedepannya podcast kita akan mendatangkan teman-teman dari kampus yang lebih spektakuler lagi, yang lebih memberikan inovasi bagi lingkungan hidup kita. Oke, sekian dari kami. Bye-bye.